Nah sekarang ini nakama, di ujung dunia Grand Line sana berdiri tanah suci para raksasa Elbaf. Negeri yang selama ini dihormati karena kehormatan khususnya kekuatan luar biasa sejarah purbanya yang kuno nih, kini menghadapi ancaman yang bisa merobek akar peradaban itu sendiri loh. Ketika Imo turun langsung ke medan pertempuran, tidak hanya kekuatan visi yang dipertaruhkan terlibat, tapi juga harga diri, masa lalu dan masa depan seluruh dunia. Disinilah perang yang lebih dari sekedar perebutan kekuasaan dimulai. Ini adalah benturan antara takdir lama dan harapan baru nakama. Di tengah retakan tanah dan langit yang terbakar itu, aliansi bajak laut, pahlawan tua dan generasi penerus bersatu ngebentuk barisan terakhir Elbaf. Di antara jerit perang dan gelagar petir itu ya nakama, muncul kisah tentang keberanian, pengkhianatan dan rahasia lama yang selama ini terkubur di jantung dunia sendiri. Nah, di Elbaf ini pertempuran puncak akan terjadi karena ini adalah era perang besar Ragnarok nakama. Yes, ini menarik loh. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, DRT Mediati untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction. Sementara sudah udah sih, nanti kita akan review anime, manga dan juga manhwa lainnya dalam versi bahasa Inggris. Oke, kita langsung tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita mulai masuk pembahasannya. Sekarang ini nakama, kegelapan kembali menyelimuti dunia One Piece ketika bab terbaru ini ngebuka tabir yang lebih kelam dari sebelumnya. Gunko, sosok yang dulunya memancarkan aura kuat namun masih menyisakan sisi manusianya, kini berubah total. Tubuhnya tak lagi dikendalikan oleh dirinya sendiri. Pemilik tubuh itu kini adalah Im Sama, pemimpin tertinggi pemerintahan dunia. Keheningan di antara para kesatria pecah tuh ketika suara dingin menggema menyelinap melalui tubuh Gunko, memperingatkan Somer dan juga Shin Gillingham yang terlambat menyelesaikan misi mereka di Elbafnya. Jelas dong mereka ketakutan. Ketakutan itu mencengkram jiwa keduanya. Bahkan Somer yang tubuhnya telah dipotong oleh suku pergaban di bab sebelumnya masih sanggup merasakan amarah luar biasa dari Imu itu. Dalam keadaan tubuh hancur, ia masih bisa mendengarkan setiap kata penuh tekanan yang meluncur dari mulut Gunko yang dikuasainya. Keadaan jelas makin genting lagi karena Im Sama menyampaikan bahwa Marijoy sedang terbakar dan diserang oleh musuhnya. Bala bantuan sangatlah dibutuhkan sekarang ini. Kita ingat betul bahwa aura mencekam mulai menyebar pula. Anak-anak raksasa menangis tanpa suara yang berarti. Mata mereka itu melebar oleh rasa takut yang baru pertama kali mereka rasakan. Aura Gunko yang sekarang masih lebih menakutkan dari sebelumnya, menyebar seperti kabut hitam yang mengancam semua yang bernapas di sekitarnya. Kru bajak laut pun juga turut merasakan perbedaan drastis pada Gunko ya, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab satu persatu. Sementara itu nakama, Brook terdiam nih lalu menangis, bukan karena takut melainkan karena terharu. Tangis yang tidak biasa dari seorang musisi yang bahkan tak punya mata sekalipun. Kebingungan menyelimuti kru topi jerami lainnya hingga Brook mengungkapkan satu hal mengejutkan. Dia ternyata mengenal Gunko nakama. Hubungan mereka terbentuk sejak lama, jauh sebelum Brook menjadi bajak laut. Kini bab-bab baru dari masa lalu Brook mulai tersingkap lagi, mengisyaratkan bahwa kisahnya jauh lebih dalam dari sekedar musisi di kapal aja loh. Brook bukan sekedar tokoh tambahan, dia adalah bagian dari benang merah yang dijadikan Oda sejak lama. Usianya yang sudah menyentuh 90 tahun ngebuatnya lebih tua dari sebagian besar legenda hidup lainnya, termasuk Garp dan juga Silver Rayleigh. Perlahan ya, lapisan-lapisan misteri masa lalunya mulai dikupaskan. Kemungkinan besar perannya ke depan akan sangatlah krusial pula. Selain itu nakama, Gunko yang dikuasai Im Sama melesat ke arah Somer itu. Meskipun tubuhnya masih hancur itu ya, Somer memohon pengampunan, mengira ajalnya sudah di depan mata. Tapi Im Sama ternyata berpikir strategis. Nyawa tak akan dibuang percuma dalam kondisi darurat seperti sekarang. Sebuah pengampunan diberikan bukan karena kasihan tapi karena efisiensi. Nah, lingkaran sihir dari api hitam pun juga muncul, namun bukan untuk menghukum melainkan menyembuhkan.
dalam sekejap tubuh Sommer kembali utuh. Kekuatan Abyss itu memang luar biasa nih. Efeknya terasa luas, semua orang di sekitar merasakan energi mencekam yang tak mereka pahami sekali. Jinbe mempertanyakan kekuatan macam apa yang sedang mereka hadapi. Nami menggigil ketakutan di tempat itu, mengakui bahwa ini adalah ketakutan yang melampaui semua yang pernah dia rasakan sejak memasuki dunia baru. Disinilah Usopp bahkan merasa momen menyenangkan di negeri raksasa kini telah dihancurkan oleh kekuatan pemerintahan dunia. Im sama lalu memberikan perintah langsung kepada Sommer dan juga Gillingham. Misi di Elbaf harus segera selesai di tempat itu nih. Mereka dibutuhkan di Marijua pula. Tanpa ngebantah sama sekali, keduanya menyanggupi tersebut. Kali ini tanpa kompromi pula, fokus utama mereka sekarang adalah mencuri anak-anak raksasa, bukan lagi meladeni musuh-musuh yang hanya buang-buang waktu seketika. Keadaan itu menjadi lebih darurat lagi. Sementara itu nakama, di cabang pohon nomor 8, Kolon dan anak-anak lainnya masih berada di bawah kendali kekuatan para kesatria suci. Tangis Kolon pecah saat melihat nasib buruk menimpa Gaban. Setelah mengalahkan Sommer, Gaban bergegas menuju Gunko. Namun tak disangka, Gunko menggunakan Kolon sebagai sandera. Dalam posisi tak menguntungkan, Gaban menggunakan Kenbun Sokuno Haki untuk melihat sedikit masa depan ya, dan memastikan ancaman Gunko bukan sekedar gertakan aja. Dengan berat hati, Gaban memilih menyerah. Tubuhnya ditusuk oleh panah Gunko. Ia jatuh ke dunia bawah. Pemandangan ini mengguncang hati Kolon ya. Namun seorang putra yang bernama Ylva itu menguatkan hati temannya itu. Ia mengatakan bahwa Gaban tak akan mati semudah itu. Kolon pun terkejut mendengarkan bahwa selama ini teman-temannya tak benar-benar ngebencinya sama sekali. Mereka hanya belum terbiasa dengan cara Kolon bertindak seperti seorang prajurit sejati. Sementara itu ya nakama, di dunia bawah sendiri, tubuh Gaban yang jauh tepat di tempat di mana Luffy, Loki, Zoro, dan Sanji berada. Kebetulan, Hajirudin dan teman-temannya juga sudah kembali ke tempat itu, menyusul Luffy dan Loki yang sebelumnya juga terjatuh dari kapal tersebut. Luffy dengan sigap menangkap Gaban sebelum tubuhnya itu menghantamkan tanah. Ia mengenali sosok itu sebagai orang tua menyebalkan yang pernah dia hadapi di Kastil Aurus. Kali ini kondisinya sangat berbeda. Pria kuat ini kini tergeletak dalam kondisi memprihatinkan. Nah, di sini Gerd langsung bergerak untuk merawat Gaban dan minta bantuan dari Sanji. Kondisi yang genting, kekuatan besar yang terungkap satu demi satu, dan peran penting yang mulai ditunjukkan karakter-karakter lama seperti Brook dan juga Super Gaban ya. Semuanya jelas mengarah pada pertarungan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Pertarungan yang akan menguncang dunia One Piece hingga ke akar-akarnya. Karena ya teman-teman, karena tubuh dari Gaban cukup besar dan kekar itu tentu tidak mudah untuk ditangani sendirian. Sanji pun langsung sigap membantu sambil tetap waspada dengan situasi sekitarnya. Nah, di sini Gerd itu memanfaatkan kemampuan medisnya untuk menghentikan pendarahan di tubuh Gaban sendiri. Sementara Sanji ngebantu menstabilkan posisi tubuh sang veteran agar tidak makin parah luka-lukanya. Di tengah upaya penyelamatan itu, Zoro memperhatikan sekeliling lagi. Dia merasa aura gelap dari atas masih belum hilang sepenuhnya. Bahkan aura tersebut terasa semakin kuat dan menakutkan pula. Zoro langsung memperingatkan semua orang agar siap siaga nih, karena ada kemungkinan bahwa Gunko atau bahkan sosok lain yang lebih kuat akan segera menyusul ke dunia bawah ini. Jelas di sini Luffy juga ikut tegang serius. Wajahnya yang biasanya santai kini berubah tegang. Dia sadar kalau mereka sedang berhadapan dengan kekuatan yang levelnya itu bukan main-main. Apalagi setelah melihat sendiri bagaimana pria setangguh Gaban bisa dibuat tak berdaya oleh satu serangan Gunko yang dirasuki oleh Im sama. Semuanya menjadi kekacauan mengerikan. Nah, sementara itu Loki yang terlihat sangat khawatir. Dia tahu kalau situasi di Elbaf sekarang berada di ambang kehancuran besar. Dengan anak-anak raksasa yang dijadikan target penculikan dan Gunko berubah menjadi alat pemusnah massal itu, masa depan Elbaf berada dalam bahaya besarnya kan. Loki merasa dia harus segera kembali ke permukaan dan melindungi bangsanya sendiri. Tapi Luffy itu jelas menahannya ya. Dia bilang mereka harus bertindak bersama nih. Melawan musuh sebesar itu butuh strategi dan kekuatan gabungan pula. Luffy mengusulkan agar mereka semua beristirahat sebentar untuk memulihkan tenaga sebelum kembali naik dan menghadapi Gunko yang sekarang jauh lebih berbahaya lagi. Nah, kita sendiri kembali ke atasnya ya. Sommer dan Gillingham bersiap melaksanakan misi penculikan dengan lebih serius lagi. Kekuatan mereka yang sudah pulih dan mental yang diperkuat oleh perintah langsung dari Im sama itu, keduanya tampak lebih ganas dan tak ragu lagi. Mereka langsung membagi tugas dan bergerak menyusup ke berbagai sudut Elbaf untuk menangkap anak-anak raksasa yang tersisa.
tersisa nakama. Di satu sisi lain itu, Gunko yang masih dikendalikan oleh Im Sama berdiri di puncak cabang tertinggi pohon Elbaf. Dia melihat ke seluruh wilayah yang terbentang luas di bawahnya dengan tatapan dingin dan penuh ancaman. Aura hitam yang mengelilinginya makin padat dan ngebuat udara sekitar terasa mencekam lagi. Bahkan ya nakama, langit pun terlihat menggelap karena tekanan kekuatan Im Sama yang memancar dari tubuh Gunko. Nah, para prajurit Elbaf pun mulai kebingungan. Mereka tahu sesuatu sangat buruk sedang terjadi lagi, tapi mereka tidak tahu bagaimana harus menghadapi ancaman sebesar itu. Mereka kehilangan komando karena Raja Loki itu menghilang dan Gaban yang tadinya jadi harapan kini tumbang seketika. Di tengah kebingungan itu muncul satu sosok misteri dari balik kabut tersebut. Di sini digambarkan bahwa sosok itu mengenakan jubah panjang dengan tudung yang menutupi wajahnya. Begitu dia melangkah ke depan, semua prajurit Elbaf itu langsung mengenalinya. Dia adalah Jarul nakama, salah satu pahlawan legenda Elbaf yang telah lama menghilang itu. Jarul ngebawa kabar penting. Dia bilang dia telah melihat tanda-tanda kehancuran besar dan kini saatnya para pahlawan Elbaf kembali untuk menyelamatkan tanah mereka. Kabar kemunculan Jarul langsung menyebar cepat di antara rakyat Elbaf. Para prajurit yang tadinya putus asa mulai bersemangat kembali. Mereka itu bersiap untuk ngebela tanah kelahiran mereka sampai titik darah penghabisan. Jarul pun memanggil beberapa nama besar yang dulu merupakan pahlawan legendaris Elbaf pula, termasuk Dori dan Brogi yang masih bertarung di tempat lain. Di sini kembali ke anak-anak raksasa tersebut. Kalon dan juga Ylva itu perlahan bangkit dari keterpurukan mereka. Meski trauma masih menghantui mereka ya, itu tahu betul bahwa mereka tidak bisa terus menangis saja. Mereka harus melindungi satu sama lain dan bertahan sampai bantuan itu pada berdatangan. Kolon menguatkan diri bersumpah tidak akan membiarkan musuh menyentuh teman-temannya lagi. Nah, di tengah ketegangan yang makin memuncak, langit Elbaf mulai retak lagi. Suara gemuruh seperti guntur terdengar dari arah pusat pohon raksasa. Cahaya ungu muncul dari celah awan disertai dengan tekanan luar biasa yang memaksa semua orang untuk harus menunduk di sini. Dari sana muncullah siluet raksasa lain, sosok yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sosok di sini diyakini sebagai ancaman dan juga senjata rahasia kuno Elbaf yang hanya bangkit saat tanah raksasa itu berada dalam ancaman global. Tidak banyak yang tahu namanya, tapi legenda menyebutnya sebagai pelindung leluhur. Bahkan Im Sama yang berada dalam tubuh Gunko pun sempat berhenti bergerak nih, menunjukkan ekspresi heran dan juga waspada pula. Di sini pertarungan besar di Elbaf itu tampaknya akan masuki babak-babak sengitnya Ragnarok itu ya nakama. Di satu sisi ada kekuatan Im Sama yang mengendalikan tubuh dari Gunko, para kesatria suci yang mulai bergerak tanpa ampun. Misi penculikan makin menggila, dan di sisi lain pahlawan lama Elbaf mulai pada bangkit lagi. Rakyatnya mulai kembali percaya diri dong. Kekuatan pelindung leluhur mulai menunjukkan wujudnya satu persatu. Nah, situasi dan suasana Elbaf makin mencekam lagi. Petir ungu yang mengoyak langit itu kini turun menyambar ke tanah sendiri, menciptakan retakan di tanah raksasa itu. Nah, sosok misterius yang dikenal sebagai pelindung luhur mulai terlihat lebih jelas. Nah, tubuhnya seperti terbuat dari batu purba yang menyala itu nih. Matanya menyala merah membara dan setiap langkahnya ngebuat bumi bergetar nih. Sosok ini bukan hanya raksasa saja, tapi simbol terakhir pertahanan Elbaf dari kehancuran massal. Gunko yang dirasuki Im Sama sangat terpaku, namun kekuatan gelap dalam dirinya tidak mengizinkan rasa gentar tersebut. Sebaliknya Im Sama justru tertarik. Ia berucap pelan lewat mulut Gunko. Menarik sekali, kekuatannya tidak tercatat dalam sejarah dunia, tapi tidak ada yang abadi di bawah langitku. Tiba-tiba Gunko melesat meluncur ke arah pelindung leluhur dengan kecepatan tinggi. Bentrokan besar pun tak terhindarkan. Ledakan dahsyat terjadi antara kedua saling menghantam itu. Gelombang kejut menyapu Elbaf ngebuat pasukan Sommer Giringan juga terlempar. Banyak pohon bangunan runtuh akibat tekanan itu nakama. Anak-anak raksasa dan warga sipil segera dievakuasi ke tempat perlindungan di bawah tanah. Sementara itu para prajurit Elbaf tetap berdiri di garis depan dipimpin oleh Jarul lagi. Di sini kembali pada Jarul ya. Di sini kembali lagi pada Jarul ya. Ia kembali menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Meski sudah tua, badannya masih secepat kilat dan akurasinya itu tak tertandingi. Ia menebas nih para prajurit musuh yang menyusup itu, sekaligus memberikan semangat pada anak-anak muda Elbaf yang kini ikut bertempur pula. Nah, di sini Jarul tahu ini bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal mempertahankan kehormatan bangsa-bangsanya. Di ruangan bawah tanah, Kolon, Ylva dan anak-anak lainnya mendengarkan suara gemuruh pertempuran dari atas. Rasa takut menyelimuti mereka, tapi Ylva yang selama ini pemalu kini berdiri dan berkata, "Kita adalah
raksasa Elbaf kan? Kita tidak boleh terus bersembunyi seperti ini. Semangatnya ngebakar semua yang ada di sana dan anak-anak raksasa mulai mempersiapkan diri untuk bertarung jika diperlukan. Di sisi lain, Sanji, Zoro, dan Luffy kini mulai memanjat kembali ke permukaan. Gaban yang masih dalam kondisi lemah tetap dibawa oleh Garp dan juga Loki sendiri. Mereka tahu jika ingin memenangkan ini, mereka butuh semua kekuatan yang tersedia. Zoro berkata lirih, kalau Im sama sudah ikut campur langsung, ini bukanlah perang biasa, ini sudah level Dewa Ragnarok. Itulah kenapa nakama, ketika mereka sampai di atas, mereka langsung melihat pertempuran Gunko versus pelindung leluhur yang belum menunjukkan tanda-tanda usai. Tanah terbelah dan langit mendidih itu dan aura mengerikan menyelimuti seluruh pulaunya. Tapi satu hal yang pasti, Elbaf belum menyerah nih. Bahkan Doribrogi mengatakan bahwa perang ini akan berlangsung dengan sengit. Doribrogi disambut rakyat Elbaf bahwa pertempuran itu akan merubah jalannya peta dunia baru dan akan diingat selamanya di dalam pohon Adam. Sementara itu, Gilhan dan juga Sommer tuh yang menjalankan misi penculikan mereka bahkan juga dibuat kerepotan ya beberapa waktu lalu, entah dari kapan, dari Zoro, Sanji, atau bahkan dari raksasa lainnya. Sekarang ini semua kekacauan menjadi menarik lagi. Para orang-orang dari kelompok Mugiwara juga pada kerepotan dan juga ketakutan karena sosok yang datang itu bukanlah main-main. Dari tubuh Gunko yang mengendalikannya itu, Im sama itu telah menjalankan rencana dan juga siasatnya yang luar biasa. Nah, jika mereka sudah mengutus Zero kala itu datang ke Elbaf yang gagal pula, mereka kemudian mengutus Kesatria Suci. Jika Kesatria Suci juga tidak dirasa cukup itu, Im sama turun secara langsung nakama. Nah, di sini kekacauan terjadi di semua lini kan. Satu hal yang jelas, Elbaf tidak sendiri, semua sekutu yang punya hati datang membantu. Nah, bahkan ke depan mungkin aja orang-orang besar tuh mungkin akan berdatangan lagi satu demi satu. Ini yang akan dinantikan pada peperangan Ragnarok. Orang-orang dari kubu angkatan laut, orang-orang dari kubu pemerintahan dunia dan bajak laut mungkin akan bersatu pada pertempuran yang akan mengubah catatan sejarah selamanya. Itulah kenapa epilog ini ke depannya bakalan menarik jika seperti ini. Meski Elbaf tak sepenuhnya utuh, semangatnya tetap berdiri ya. Hancurnya tanah bukan berarti runtuhnya bangsa tersebut. Karena pohon Adam sendiri sudah tumbuh sangatlah lama nih. Pertempuran ini belum berakhir, tapi orang-orang dari kelompok Im sama juga sudah mulai bergerak satu persatu. Sementara Luffy dan kelompoknya dituntut untuk lebih serius lagi dalam menghadapi kekacauan ini. Itulah kenapa kesimpulan kedepannya bakalan seru jika seperti ini. Kisah ini bukan sekedar tentang pertempuran antara raksasa dan penguasa dunia, tapi tentang pertarungan nilai, keabadian yang dipaksakan oleh kebebasan yang diperjuangkan. Elbaf menjadi panggung tempat seluruh dunia berkumpul lagi, bukan saling menguasai tapi untuk menentukan arah sejarah dunia baru. Peta pertarungan kian sengit lagi, di berbagai titik telah terjadi battle royale dan di Elbaf adalah puncak dari segala pertempuran tersebut. Nah, dari yang tua sampai yang muda sendiri nih, pertempuran di Elbaf ini akan memperlibatkan dan akan menampilkan sosok-sosok besar yang akan membuat gebrakan lagi di sejarah dunia baru kan. One Piece dari sini tak akan sama lagi karena semenjak era Wano Kuni, era Egghead, kinilah era Elbaf yang akan menentukan sejarah sebelum era Laughdale kan. Semuanya bakal lebih mencekam lagi nakama. Sepakat untuk menantikan cerita ke depannya lagi. Stay tune, oke? Jadi itulah tadi nakama bahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nikah telah kembali ke peradaban One Piece.